Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Barsudin. NIM 233.003, kelas A semester 1, mata kuliah pengantar ilmu politik, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi hasil review buku pertama saya, yaitu Teori Politik Kritis dan Praktik Radikal. Bab 1, Ilmu Politik Kewarganegaraan, Demokrasi dan Pengungsian, Pedagogi. Pada bab ini saya akan menguraikan perspektif kritis, radikal, dan utopis. Yang pertama, kritis. Menurut seorang ilmuwan yaitu K. Topper menjelaskan bahwa proyek kritis membantu kita mengatasi keyakinan yang salah, kesalahpahaman, praktik yang merugikan diri sendiri, pengaturan sosial yang menindas, hubungan kekuasaan yang tidak simetris, dan distorsi ideologis yang melumpuhkan, yang semuanya meningkat kesengsaraan manusia dan ketidakadilan sosial sekaligus mengurangi martabat. Yang kedua, radikal. Analisis radikal adalah persyarat bagi bentuk-bentuk baru penelitian, pemikiran, dan perjuangan politik. Di luar semua ini, radikal berarti mendorong perubahan struktur yang merongrong sebagai bentuk dominasi dan memungkinkan pertumbuhan manusia bagi semua orang, tidak hanya bagi 1% non-pekerja. Yang ketiga, utopis. Dalam bidang ilmu politik, kata utopis bukanlah mode. Bagi saya, utopis berarti melakukan sesuatu sekarang, bukan hanya bermimpi tentangnya. Masa depan baru ini membutuhkan perjuangan untuk ruang publik yang demokratis, akuntabilitas kepada rakyat, kesetaraan substantif, pekerjaan yang bermakna, penghapusan penjara, perlindungan lingkungan kita, perawatan kesehatan universal, jaminan perumahan, akhir imperialisme, dan kualitas pendidikan untuk semua. Bab 2, Pedagogi Teori Politik sebagai Praktik Radikal. Pada bab ini, saya menyajikan karya Leo Strauss dan Sheldon S. Wolin yang berkaitan dengan politik pedagogi. Yang pertama, Leo Strauss dan penemuan kembali filsafat politik tahun 1899 sampai 1973. Setelah meninggalkan Eropa pada tahun 1937, Strauss memiliki karir mengajar yang cemerlang di Universitas Chicago. Warisannya terus hidup melalui tulisannya dan dia memiliki banyak siswa setia. Di antara banyak pengikutnya yang setia, dugaan kehancuran moral, peradaban tinggi barat, dan kekacauan sosial yang menyertainya membenarkan klaim Strauss bahwa nihilisme, budaya massa, relativisme, dan mobokrasi mengancam fondasi filosofis dunia barat. Yang kedua, Sheldon S. Wolin dan pembuatan teori politik tahun 1922 sampai 2015. Sheldon S. Wolin dididik di Oberlin College dan Universitas Harvard. Dia tidak hanya memengaruhi identitas teori politik sebagai panggilan, tapi juga melibatkan apa yang dia yakini sebagai masalah paling mendesak saat itu. Sebagai kesimpulan, daya tarik Wolin pada sejarah dan tradisi menyerupai peralihan Strauss ke landasan absolut. Meskipun tidak persis sama, pada akhirnya mereka memiliki fungsi epistemologis yang sama. Bab 3, melawan metode Socrates. Abstrak metode Socrates adalah praktek pedagogis yang terbatas dan berpotensi buruk karena otoriter dan hierarki. Dalam bab ini saya akan membahas tentang yang pertama, mitos Socrates. Interpretasi saya tentang Socrates tahun 469 sampai 319 sebelum Masehi memberikan keunggulan pada permintaan maaf Platon, tapi juga mengidentifikasikan momen-momen yang
relevan dalam dialog lain. Seperti yang mungkin diingat oleh pembaca, permintaan maaf Platon adalah sebuah catatan tentang pertarungan ruang sidang antara Sokrates dan para penuduhnya. Yang kedua, kritis Sokrates dan metode Sokratik. Metode Sokrates sebagai praktik pedagogis karena sejumlah alasan. Pertama, Sokrates selalu bertanggung jawab selama dialog. Kedua, Sokrates sering mempermalukan, menghina, dan ironisnya mengejek orang lain. Ketiga, Sokrates tidak selalu merupakan perwujudan dan alasan murni yang terlepas dan objektif, tetapi kehilangan ketenangannya. Keempat, jadi peti menggunakan kata-kata dalam permainan kompetitif zero-sum. Ini dapat merusak kepercayaan dan solidaritas. Kelima, ada bentuk kekerasan halus yang melekat pada metode Sokrates. Keenam, Sokrates mengklaim dia tidak tahu apa-apa. Seperti yang dikatakan Sokrates, saya tidak memiliki klaim atas kebijaksanaan. Ketujuh, Sokrates memusuhi yang lain karena dia berusaha merendahkan argumen orang lain. Kedelapan, metode Sokrates melanggengkan asumsi epistemologis yang dipertanyakan tentang karakter pengetahuan. Yang ketiga, refutasi keberatan. Peter Boghossian membela egalitarianisme intrinsik dan pedagogi Sokrates dan mengklaim bahwa pedagogi Sokrates adalah tentang proposisi rasional dan bukan orang-orang tertentu yang membuat argumen. Baginya, yang secara fisik berada di dalam kelas tidak langsung relevan dengan pedagogi Sokrates. Bab 4. Mengajar teori politik di penjara di Texas Selatan. Dalam bab ini saya akan menjelaskan yang pertama, teori pedagogi. Seperti yang dikatakan oleh Richard Saul dalam teks kata pengantar untuk Freire, tidak ada yang namanya proses pendidikan yang netral. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen yang digunakan untuk memfasilitasi integrasi generasi muda ke dalam logika sistem saat ini dan mewujudkannya atau menjadi praktik kebebasan. Yang kedua, tugas membaca perjalanan lapangan penjara. Sebelum kunjungan penjara, diadakan diskusi kelas untuk menggali asumsi-asumsi siswa tentang kondisi di penjara, narapidana, dan hukum. Sebelum berbagi ide-ide mereka dengan kelas, siswa menuliskan prakonsepsi ini dan menyerahkannya. Persepsi kunjungan penjara digunakan setelah kunjungan penjara untuk menilai apakah dan bagaimana mereka berbeda dan persepsi kunjungan pangan pasca penjara. Yang ketiga, refutasi keberatan. Keuntungan dari kunjungan lapangan ke penjara lebih besar daripada kerugiannya. Meskipun demikian, penting untuk menentukan kemungkinan, tantangan, kerugian, dan masalah. Penjara ini bisa dibilang menakutkan dan bisa menimbulkan trauma bagi siswa dan anggota fakultas. Misalnya ketika peserta siswa melakukan kontak visual dengan sekitar 100 narapidana di balik jendela kaca besar. Banyak siswa tampak terlihat tidak nyaman, juga tidak menyenangkan mengamati manusia di dalam sangkar. Bab 5. Pedagogi subversif Frantz Fanon. Abstrak pedagogi subversif adalah perwujudan pengalaman disrupsi yang menghancurkan subjek kolonial yang tertindas, menggerogoti wacana universalitas, menumbuhkan perspektif
bottleneck dan melahirkan yang baru identitas politik militan. Yang pertama, Frantz Fanon. Frantz Fanon lahir di Karibia di Pulau Martinique tahun 1925. Pengabdian pandangan Fanon tentang pedagogi adalah kelebihan yang aneh mengingat sentralitas tema ini dalam karyanya. Dia bertempur dan terluka saat bertugas untuk tentara Prancis merdeka di Eropa. Setelah sembuh, ia melanjutkan pendidikannya di Lyon, Prancis. Ia mengejar berbagai minat di universitas, termasuk sastra, filsafat, kedokteran, dan psikiatri. Selama di Prancis, dia menghadiri ceramah oleh Merleau-Ponty. Yang kedua, universalisme sebagai ideologi. Dunia Barat membanggakan diri atas percakapan intelektualnya dan seperti yang dikatakan Fanon, keunggulan humanistiknya, universalisme dan doktrin hak asasi manusia adalah dua bintang barat yang bersinar. Individu itu rasional. Mereka mengejar konsepsi mereka tentang kebaikan dan menentukan tempat mereka di dunia. Yang ketiga, maksudnya Fanon. Meskipun Fanon datang terlambat di kancah kolonial dunia, yang dia amati di Aljazair berada di tangan borjuis Eropa. Dia mengamati bahwa kolonialisme seperti yang dipraktikkan di Aljazair didasarkan tentang dominasi kekerasan, pencurian, hubungan kekuasaan yang tidak setara, kebohongan, kemunafikan, dan eksploitasi. Yang keempat, kekerasan. Kolonialisme adalah sistem penindasan pada akhirnya membumi kekerasan dan dehumanisasi penduduk kolonial. Menurut Fanon, karena itu kolonialisasi akan menjadi proses kekerasan. Fanon tahu bahwa masalah kekerasan politik adalah masalah yang rumit. Untuk Fanon, masalah kekerasan perlu dipertimbangkan dengan cermat. Yang kelima, pedagogi subversif. Praktik dan konten pedagogis dapat melayani status quo politik. Mereka juga bisa mengubahnya. Fanon mendekonstruksi dan kemudian mencoba merekonstruksi subjek yang dijajah melalui bentuk pedagogi yang membebaskan. Lintasan pedagogi yang berbeda dimungkinkan di luar hubungan otoritas, hierarki, dan pengetahuan. Diperlukan alternatif yang mempromosikan kesetaraan, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Bab 6. Mengajar teori politik online di lembaga pelayanan Hispanik. Dalam bab ini saya akan membahas tentang mengajar teori politik online di lembaga pelayanan Hispanik. Saya berpendapat bahwa mengajar teori dalam format online adalah cara yang efektif untuk mengeksplorasi sebagai perspektif politik, menumbuhkan pemikiran kritis, memberdayakan sistem untuk menemukan suara kritis mereka, dan menerapkan pembelajaran pengalaman atau layanan. Revolusi online dalam pendidikan tinggi adalah faith achievement. Semakin banyak siswa mengambil kursus perguruan tinggi mereka secara online. Universitas besar menawarkan gelar online. Mengingat fakta ini, bagaimana pendidik dapat berkembang dalam lingkungan yang berubah cepat, yang ditandai dengan ketergantungan yang lebih besar dari learning dan komunikasi digital? Bagaimana siswa dapat diberdayakan sebagai warga negara yang
demokratis melalui pembelajaran online. Terakhir, bagaimana pembelajaran online dapat dikooptasi oleh para ahli teori politik untuk politik radikal dari transformasi demokrasi. Sama seperti hal lainnya, kursus online bisa menjadi bencana dan tidak ada pembelajaran yang dapat dilakukan. Seseorang yang saya kenal yang peduli dengan bisnis online. Bab ini menantang posisi yang mengakar terutama di kalangan ahli teori politik bahwa pembelajaran online adalah praktik yang mencurigakan. Bagi saya, pembelajaran online adalah aspek kunci dari teori umum pedagogi teori politik radikal karena mengganggu otoritas, hierarki, dan hubungan pengetahuan serta menemukan kembali pedagogi sebagai praktik kesetaraan. Bab 7 Paulo Freire tentang pedagogi dan revolusi. Abstrak karya Freire memberikan sudut pandang yang berharga untuk merefleksikan pedagogi sebagai praktik kebebasan yang mendorong otoritas, hierarki, dan hubungan pengetahuan melalui praksi dialogis, penemuan kembali kekuasaan, dan revolusi permanen. Freire mengatasi hukum besi oligarki dan memetakan jalan menuju masa depan demokrasi. Dalam bab ini saya akan membahas tentang masa kehidupan Paulo Freire, netralisasi sebagai politik, dan iliterasi. Yang pertama, kehidupan Paulo Freire. Aktivitas pendidikan global Brasil Paulo Freire tahun 1921 sampai 1997 adalah salah satu dari sedikit pemikiran di abad ke-20 yang berpendapat bahwa praktik pedagogis pada dasarnya adalah politik. Yang kedua, netralisasi sebagai politik. Refleksi Freire tentang keterkaitan antara bidang politik dan pendidikan dimulai dengan Freire penolakan terhadap wacana netralisasi. Wacana kenetralan beroperasi dalam berbagai bidang tetapi didedikasikan untuk satu tujuan, untuk mencegah perubahan politik yang nyata dan membingungkan hubungan kekuasaan. Yang ketiga, iliterasi. Membaca dan menulis bukanlah kegiatan netral tetapi terhubung dengan hubungan kekuasaan. Akses ke pendidikan berkualitas, waktu luang, atau kata sekolah berasal dari kata Latin untuk waktu luang, dan perjuangan politik. Ketertarikan Freire pada keaksaran orang dewasa tumbuh dari pengalamannya bekerja dengan pekerja pertanian pedesaan dan penduduk daerah kumuh perkotaan di Amerika Selatan. Baik, itulah hasil review saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.